Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Saya akan membaca bagi kita mulai dari ayat yang pertama. Ya, saudara perhatikan ayat yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ayat 5 bilang begini, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas, perak tidak ada padaku. Kamu mungkin mau harta, kamu mau uang, kamu mau saya berikan sedekah. Semuanya tidak ada pada kami," kata Petrus dan Yohanes. "Tapi apa yang kami miliki, itu yang mau kami berikan kepadamu." Alkitab bilang, demi nama Yesus Kristus. Ini yang mereka miliki. Ini yang Petrus dan Yohanes punya. Apa itu? Yesus. Saudara, menjadi pertanyaan kita hari ini, apa yang menjadi harta yang berharga dalam hidup saudara? Ada banyak orang mengejar yang tidak kekal sehingga melupakan yang kekal. Ada banyak kita mengejar yang sia-sia sehingga yang berharga kita lupakan. Kita ini sering salah minta sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu yang sangat kita perlukan dalam hidup saudara. Karena itu dia menjawab doa saudara, bukan karena apa yang kita inginkan. Dia menjawab doa saudara dengan sesuai apa yang saudara perlukan dalam hidup ini. Amin. Bukan karena apa yang kita inginkan, tapi dia menjawab doa saudara sesuai yang saudara perlukan apa hari ini. Itu yang dia berikan. Nah, saudara, ada banyak kali kita lupa. Kita terlalu sibuk mengejar yang tidak kekal sehingga kita melupakan yang kekal tadi. Ada banyak orang mengejar harta emas perak ini sehingga lupa ada harta yang terbesar yang kita lalai, saudara, yaitu Yesus. Jadi apa yang kita miliki? Hanya Yesus. Ada banyak kita lalai. Kita mengejar yang tidak kekal ini, saudara. Yang kekal itu kita lupakan. Nah, kita mau belajar hari ini. Kita mau belajar yang kekal itu yuk. Kita mau kejar yang kekal itu. Kita mau cari yang kekal itu supaya kekal itu menjadi bagian saudara. Apa itu? Lelah tubuh kita. Kita makan yang enak, minum vitamin, tidur, saudara, bangun segar. Tapi jiwa kita kalau udah lelah, saudara mau buat apapun gak bisa. Hanya Yesus, hanya Tuhan. Nah, karena itu kita mau belajar, kita harus mengejar yang kekal ini. Kita harus memiliki yang kekal ini di dalam hidup. Kenapa kita harus kejar? Kenapa kita harus memiliki yang kekal itu dalam hidup saudara? Yang pertama saya pelajari begini, karena yang kekal itu menjamin hidup saudara hari ini dan hidup yang akan datang. Amin. Karena yang kekal itu menjamin hidup saudara hari ini dan yang akan datang. Tidak ada yang bisa menjamin hidup kita, saudara. Jangankan mau lewat satu hari, tidak ada yang bisa menjamin hidup kita 5 jam ke depan, 3 jam ke depan, 2 jam ke depan. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus yang bisa menjamin hidup kita hari ini dan yang akan datang. Makanya kejar dia, miliki Yesus Tuhan itu. Ibadah itu bukan cuma rutinitas, saudara. Sembayang saudara itu bukan rutinitas. Tapi karena kita ingin memiliki tadi, kita ingin mengejar yang kekal itu, supaya yang kekal itu menjadi bagian saudara. Karena dia yang menjamin hidup saudara. Tapi karena kita punya yang kekal itu, dia menjamin hidup saudara. Dia menjamin hidup kita hari ini, dia juga menjamin hidup kita yang akan datang.
Amin. Makanya Alkitab bilang, Yohanes 3:16 gini bilang, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu jaminannya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu jaminan Tuhan. Asal kita mau percaya, kita memperoleh hidup yang kekal. Asal kita mau percaya, Tuhan menjamin hidup saya dan saudara. Yang kedua, kenapa kita harus mengejar yang kekal dan memiliki yang kekal dalam hidup saya dan saudara? Yang kedua, saya pelajari gini. Karena yang kekal berjanji akan menyertai hidup saya dan saudara. Amin. Dia berjanji akan menyertai setiap langkah saya dan saudara. Kenapa saya harus memiliki yang kekal? Kenapa saya harus cari Yesus dalam hidup saya dan saudara? Karena kita percaya Yesus berjanji Dia akan menyertai setiap langkah saya dan saudara. Amin. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itulah penyertaan Tuhan. Dia atur langkah saya dan saudara. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab ada gada dan tongkat Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Itu penyertaan Tuhan. Ini janji loh saudara. Ingat janji pertama Tuhan kepada Nuh. Mulai hari ini lihat tanda busur di langit, tanda pelangi. Doa kita bilang, ketika air bah surut, terus Nuh buat persembahan, terus Tuhan punya janji sama Nuh, mulai hari ini aku tidak akan pernah menghukum bumi ini lagi dengan air. Yang ketiga, kenapa kita harus mencari yang kekal? Kenapa harus cari Yesus itu dalam hidup saudara? Yang ketiga saya pelajari gini, yang kekal adalah harta kita melebihi emas dan perak. Karena Yesus, tidak semua persoalan dapat kita selesaikan dengan emas dan perak, uang kita. Tapi semua persoalan kita bisa selesaikan dengan nama Yesus. Amin. Amin. Karena Yesus adalah harta kita yang terbesar. Dia melebihi dari emas dan perak, melebihi dari apapun. Yang keempat saudara, saya pelajari gini, kenapa kita harus memiliki yang kekal itu dalam hidup saya dan saudara? Yang terakhir, karena yang kekal itu adalah sumber kehidupan bagi saya dan saudara. Yesus bilang gini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus pernah bilang lagi, akulah roti hidup. Artinya Tuhan kita adalah sumber kehidupan. Kenapa kita harus memiliki Yesus? Kenapa kita harus memiliki yang kekal itu? Karena yang kekal itu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Kalau Tuhan itu sumber kehidupan, ini sudah ada nih sumber kehidupan, dikasih matahari, dia kasih sumber listriknya. Tapi persoalannya, untuk nampungnya, ngecasnya ini nggak ada. Kita ini seperti aki tadi, saudara. Seperti aki itu kita ini. Yesus itu sumbernya. Nggak pernah padam. Matahari ini Yesus nggak pernah padam, terus bersinar, terus kasih cahaya dalam hidup kita, kasih. Tapi persoalannya, aki kita ini loh, hidup kita ini nggak bisa ngecas. Masuk, tapi nggak bisa ngecas, mental lagi, saudara. Akibatnya apa? Lampunya nggak bisa nyala. Nggak bisa saya ngecas handphone saya, nggak bisa. Sama hidup kita. Yesus sumber kehidupan, tapi persoalannya hidup kita nggak siap. Hidup kita nggak bisa nampung. Hidup kita, hati kita ini nggak bisa terima.
Sehingga apa? Redup, nggak bahkan gelap saudara hidup kita. Bukan karena Tuhan nggak terang, tapi karena kita yang nggak bisa memancarkan terang itu. Bahkan untuk ngecas yang lain, berbagi sama yang lain aja nggak bisa. Bagaimana mau berbagi sama yang lain? Untuk diri kita aja nggak cukup, nggak bisa. Ayo, ngerti sampai sini. Nah, kalau Yesus itu ada, kita ini penampungnya ini siap saudara, akan terus diisi terus kita. Kalau kita terus diisi, makanya kita bisa berbagi sama orang lain. Makanya kita terang, langkah kita ini, kita bercahaya. Makanya ada orang bilang gini, kulihat kemuliaan raja di wajahmu. Apa yang orang mau lihat dari sana saudara kalau gelap? Bagaimana kita mau jadi contoh, teladan, saksi kalau gelap? Gimana? Makanya kita harus siapkan hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Saya kasih 2 tips. Ya, 2 tips ini saya ambil dari cerita Petrus dan Yohanes. Ketika Yesus mau terangkat dalam Kisah Rasul pasal 1, Yesus bilang gini sama murid-murid, jangan pergi kemana-mana, tunggu di Yerusalem. Nah saudara, yang pertama mereka buat, mereka tekun sehati di dalam doa. Ya, apa yang harus kita buat? Kita harus mulai tekun sehati di dalam doa. Ini kita sedang menyiapkan penampungannya nih, supaya sumber kehidupan itu terus mengisi dalam hidup saya saudara. Kita harus tekun sehati di dalam doa. Ingat, kita belajar bersama-sama, doa tidak hanya bicara tentang minta sama Tuhan. Enggak. Doa juga kita sedang memberi untuk Tuhan. Apa yang kita beri? Pujian penyembahan kita, ungkapan syukur kita, terima kasih kita sama Tuhan. Jadi doa itu nggak isinya cuma minta, saudara, salah. Kalau cuma isinya minta aja, lama-lama bosan Tuhan. Tapi doa juga harus ada isinya, kita memberi. Makanya kita doa Jumat malam, sebelum kita minta, kita memberi dulu kan saudara. Apa yang kita berikan? Kita berikan penyembahan kita. Kita berikan ungkapan syukur kita dengan mulut kita ini kepada Tuhan. Maka kita bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan baik, Tuhan hebat. Ini kan kita sedang mengagungkan Tuhan. Setelah semuanya nanti baru kita minta sama Tuhan. Apa yang mau kita minta sama Tuhan? Senang lah Tuhan, karena Tuhan disenangkan, Dia kasih kok. Kan sama dengan orang tua kayak gitu kan saudara. Ya, orang tua itu kalau lihat anaknya hari-hari datang minta aja, nggak pernah kasih yang terbaik bagi orang tuanya, nggak mau nolong orang tuanya, nggak mau duduk bareng sama orang tuanya saudara. Lama-lama orang tuanya bosan. Ini anak nggak tahu diri nih, taunya cuma minta aja. Giliran dikasih nggak pernah mau duduk bareng, ngobrol bareng, ucapkan terima kasih, itu enggak. Jadi kalau ketemu hanya untuk minta. Lama-lama bosan orang tuanya. Coba kita belajar senangkan hati orang tua. Hanya kita belajar senangkan Tuhan. Makanya yang pertama adalah apa? Kita harus bertekun sehati di dalam doa. Makanya ayo dong, saya ajak jemaat-jemaat Tuhan, ayo doa. Jumat malam, ayo hadir, saudara. Kami rindu nih. Dulu ini penuh saudara nih. Kita dulu pakai di atas ini untuk doa, penuh. Semakin lama semakin berkurang, semakin hilang saudara. Mana ini jemaat Tuhan? Kok nggak ada lagi doa? Ya. Tapi 2023 ayo saya mau giatkan jemaat Tuhan. Ayo doa. Ayo kumpul bareng nih Jumat malam. Jam 7 malam
datang. Nggak lama, 1 jam saudara, kita cuma duduk nyembah. Sama seperti bara. Saudara mau manggang ikan, saudara buat kayunya bakar supaya jadi bara. Kalau sudah jadi bara panas, saudara tinggal bakar ikannya. Ada tumpukan satu bongkahan bara paling besar, nyalanya paling panas, saudara. Saudara jepit, bawa keluar, jauhkan dari kumpulan yang kecil ini, jauhkan, taruh jauh. Nggak usah tunggu lama, saudara. Itu bongkahan yang nyalanya paling panas, bongkahan paling besar, ketika dipisahkan dari gerombolannya ini, lama-lama padam. Bagaimana dia bisa hidup? Jepit, angkat lagi, bawa, satukan lagi di kumpulan yang kecil-kecil ini, nyatu, dia nempel, nyala lagi baranya. Sama kita tuh, iman kita kalau dia sepakat sehati sama-sama, saudara, ini akan berkobar. Tapi kalau terpisah, lama-lama padam. Panas nggak awalnya? Panas, waduh nyalanya bener. Tapi semakin lama semakin padam. Kenapa harus ada mesbah dalam keluarga? Seperti itu, supaya sehati. Kenapa harus ada mesbah dalam jemaat? Karena kita harus kumpul bareng nih, sehati. Nah, itu yang Tuhan bilang sama murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem, kumpul di sini. Maka mereka ambillah loteng di Yerusalem, kumpul bareng mereka. Mereka sepakat, mereka sehati, mereka bertekun dalam doa. Yang kedua, ketika mereka sepakat sehati bertekun dalam doa, yang kedua mereka terima Roh Kudus. Ya, Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Jadi yang pertama apa yang kita buat? Kita harus bertekun dalam doa, sehati. Yang kedua, ketika kita tekun sehati dalam doa, maka yang kedua kita akan dipenuhi Roh Kudus. Kita sedang menyiapkan tempat bagi yang kekal itu ada dalam hidup saudara, menjadi harta yang terbesar, terindah dalam hidup saudara. Amin. Cari Tuhan, ya. 2023 terus cari Tuhan, cari Tuhan sampai kita temukan Dia dalam hidup saudara. Ya. Ketika kita menemukan Dia menjadi harta yang terbesar dalam hidup saudara. Kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara berada, ketika engkau berada memiliki Yesus dalam hidupmu, itu akan menjamin hidup saudara sampai kapanpun. Tuhan Yesus berkati kita.